Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabi dikili Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat Dia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu, dan melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka merasa bahagia, dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur. Untuk itu, mari saudara-saudari di hadapan Allah sungguh menyadari betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita oleh Putranya Yesus Kristus, dan disaksikan oleh ketiga Majus dari timur. Semoga
kita juga boleh mengambil bagian untuk boleh menjadi misionaris kecil dalam kehidupan kita, menjadi saksi Kristus dengan masyarakat dimanapun kita berada, dan tugas pekerjaan kita masing-masing. Hari ini juga gereja atau perayaan pada kesempatan ini biasa juga dipersembahkan untuk hari Minggu Misi Sedunia, dan pada tahun ini merupakan hari Minggu Misi yang ke-181. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, menyadari diri kita di hadapan Allah, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan hati yang layak kita sungguh merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja Damai, yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di
sisi Bapa. Kasihanilah kami, karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putramu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putramu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa
Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus berkat pewartaan Injil. Orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberitakan kepada Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri.
kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini adalah hari raya penampakan Tuhan atau Epifani, dan gereja juga mempersembahkan hari Minggu ini sebagai hari anak misioner sedunia. Dan pada tahun ini kita memperingati 181 tahun karya misioner yang boleh
merasuk sampai di daerah-daerah, sampai kita juga memahami dan mengerti akan karya penyelamatan Allah. Hari raya ini hendak merenungkan bagaimana juru selamat yang dilahirkan itu selain menjadi pusat kehidupan keluarga Nazaret dan kita semua, tetapi lebih luas lagi dari itu, ia sesungguhnya adalah pusat sekaligus dasar dan arah serta tujuan segala kebenaran dan hidup kita manusia sebagai citra Allah. Berkaitan dengan Hari Anak Misioner sedunia ini, hari raya ini diserentak menjadi inspirasi dan panggilan bagi kita untuk menjadi misionaris kebenaran atau kehadiran Tuhan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesaya dalam bacaan pertama pada hari ini menunjuk 2 poin penting tersebut melalui penglihatan rohaninya atas apa yang sudah sedang dibuat Tuhan bagi Israel bangsanya. Bagi Yesaya hal itu adalah rahmat besar dan keunggulan rohani yang hanya dimiliki oleh Israel. Ia menyaksikan kemuliaan Tuhan nampak nyata atas Israel. Bukan hanya Yesaya, hal itu disaksikan pula oleh bangsa-bangsa asing yang setelah menyaksikan hal itu berlomba datang berhimpun dengan bangsa Israel. Bahkan mereka membawa segala kekayaan dan ikut mewartakan kebesaran Tuhan. Dari apa yang secara rohani dilihat itu, Yesaya mengajak Israel untuk bangkit, membuka mata, menjadi terang, dan lihatlah di sekeliling. Maka bagi Yesaya, Israel harus segera membuka diri untuk melihat secara mendalam terang Tuhan itu bagi keselamatannya. Israel tidak boleh masa bodoh dan mengabaikan hal yang besar ini, karena karya penyelamatan itu juga akan dinyatakan bagi seluruh bangsa dan bukan hanya untuk mereka saja. Apa yang disaksikan oleh Yesaya ini terlihat lebih nyata dan hidup di dalam Injil Matius yang kita dengarkan hari ini. Terang kemuliaan dan kehadiran Allah itu nampak secara nyata dalam diri Sang Juru Selamat yang lahir di kandang Betlehem. Kalau dulu hanya disampaikan oleh Nabi, kini putranya sendiri yang hadir seperti yang kita dengarkan dan kita nyanyikan di lagu pembukaan tadi. Sedemikian luar biasanya kemuliaan Allah itu sampai hal itu menggugah hati dan mendorong 3 tokoh besar dari timur, orang Majus atau sarjana atau raja, yakni Gaspar, Baltasar, dan Melkior, untuk pergi menuju Yerusalem mencari dan menemukan Sang Juru Selamat yang dilahirkan di kandang Betlehem. Kerendahan hati, intelektual, dan komitmen mereka dalam pencarian kebenaran hakiki demi hidup menjadi hal yang mendorong ketiganya bertekun mencari dan menemukan sang terang atau sang kebenaran tertinggi dalam kehidupan ini. Setelah dibimbing oleh terang bintang hingga tiba di Yerusalem, mereka bertanya, dan ini berarti bahwa bagi mereka, walaupun mereka tahu mereka memiliki segala-galanya, tetapi mereka tetap punya sikap rendah hati untuk tetap bertanya dalam perjalanan hidupnya pengembaraan dunia ini. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Untuk apa bertanya? Supaya mereka tidak salah. Itu berarti bahwa mereka juga punya rasa bahwa bagi orang lain banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Dan dengan demikian walaupun mereka adalah raja,
Mereka adalah menguasai perbintangan, mereka menguasai ilmu dan pengetahuan, mereka orang pintar, tetapi mereka tidak diam, tetapi bertanya terus. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Berjumpa dengan Juru Selamat adalah perjumpaan dengan Tuhan yang menampakkan diri secara penuh. Perjumpaan itu lalu bagi mereka merupakan perjumpaan dengan apa yang paling dicari selama ini di dalam hidup mereka, yakni kebenaran tertinggi dari segala pengetahuan dan segala sesuatu yang dimiliki yang ada padanya. Walaupun mereka telah memiliki segala-galanya sebagai raja, tetapi tidak pernah berhenti untuk mencari dan bertanya dan akhirnya menemukan. Lewat inilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diajak bahwa apapun dan bagaimanapun, sebagai orang beriman kita harus mencari dan mencari terus sampai kapan tidak ada kata selesai selain Tuhan mengatakan yang lain. Dalam mengarungi kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita tidak memiliki komitmen iman yang kokoh kuat, maka kita mudah menyerah. Pengembaraan kita terasa panjang, membosankan dan terasa gelap. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita buat, tetapi kita malu bertanya. Kita menutup diri, bahkan mungkin ada rasa acuh tak acuh dalam kehidupan kita. Lewat pesta penampakan Tuhan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara terkasih, kita diajak untuk sungguh-sungguh semakin membuka diri kita, semakin bertekun dengan hati yang tulus dan jujur, dan mengakui kebenaran tertinggi di dalam diri Yesus Kristus. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah peristiwa iman yang terjadi dalam diri tiga perwakilan kebijaksanaan timur yang mencari hingga di kandang Betlehem. Mereka adalah saksi dan misionaris kemuliaan dan kebenaran tertinggi dari Allah yang kini nampak dalam diri seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus yang mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, yang dipersiapkan oleh Bunda Maria dari rahimnya. Dan kita rayakan itu kemarin, di mana Bunda Maria adalah Bunda Allah di tahun yang baru. Maka sungguh kaya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seluruh tatanan liturgi kita dan perayaan yang kita buat, kita tidak sekedar untuk merayakan begitu saja. Bahwa kalau akhirnya pusat dari segala keimanan kita berada pada puncak di kayu salib, lewat peristiwa wafat dan akhirnya kebangkitan Tuhan Yesus, hal itu telah dimulainya pada saat Dia berbaring di palungan di kandang Betlehem, di mana sebagaimana kita tahu dari awal bahwa dengan perjumpaan para sarjana dari timur dan para gembala di kandang Betlehem ingin mau mengingatkan kepada kita begitu indah dan begitu dalam kasih Tuhan untuk mempersatukan kita seluruh umat manusia dari berbagai golongan, kelompok dan keberadaan kita, tetapi disatukan dalam
kandang Bethlehem untuk mau menimba kekuatan yang sama, dan bagaimana hal itu sungguh boleh kita hidupi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau ketiga maju dari timur, orang pintar, orang raja dan seterusnya selalu berusaha untuk mencari hal itu. Maka bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita buat? Tidak ada cara lain Bapak Ibu saudara-saudari terkasih selain kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, menemukan Dia, dan mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Bagaimana caranya Bapak Ibu saudara terkasih? Tentu kita selalu mengatakan untuk menyambungkan diri dengan Allah tidak ada cara lain selain dengan berdoa, berkomunikasi dengan Dia, membuka diri kita kepadanya, berusaha untuk mendengarkan sabdanya, mengikuti hukum dan perintah-perintahnya, baik yang tertulis secara tertulis dalam hukum gereja maupun dalam kitab suci, lalu menghidupi hal itu dalam setiap langkah kehidupan kita dengan berusaha untuk selalu datang di palungan Tuhan, yaitu mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Dan itulah kekasan kita, ciri khas kita. Di sanalah kita menimba kekuatan rohani untuk sungguh menguatkan hidup iman kita. Sejauh mana hal ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sungguh menjadi kekuatan dalam diri kita lewat kesiapsediaan kita dalam mengikuti semuanya itu, maka karya pelayanan kita pun akan semakin diwarnai oleh kasih dan damai Tuhan, sehingga sentiasa menjadi warna kehidupan kita untuk boleh menjalani kehidupan di tahun 2024. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentu kita tidak mempersembahkan emas, mur, tetapi yang kita persembahkan adalah hati kita yang tulus, penuh keyakinan dan kepercayaan, dan penuh penyerahan diri sepenuhnya, berusaha untuk bertanya terus dan berusaha untuk membuka hati, membuka diri kita bagi siapapun yang kita jumpai. Dan dengan demikian karya kerajaan Allah akan semakin kita nikmati dan juga dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh tugas pekerjaan kita masing-masing. Semoga kita boleh menjadi misionaris-misionaris kecil di tengah kehidupan kita dalam tugas dan perutusan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman
tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan. Ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Senang dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini, juga mendoakan orang yang minta doa dari kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan Mada Bakti 354, Damai. Hai Gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju surga menghadap Allah.
bagi umat pilihan. Jangan takut, jangan cemas, ku bawa warta surga. Kabut dosa akan musnah oleh cinta ilahi. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Lahirlah juru selamat dalam kandang yang hina, membawa damai sejati bagi umat manusia. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini serta menyatukannya dengan korban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami, utamanya di sepanjang tahun 2024 ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama-Mu. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Dalam gua dingin
ada palungan, anak Yesus tidur di samping bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, bunda bersenandung untuk ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu, ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu, supaya setia bagai sahabatmu. Antarlah, oh Yesus, kami semua agar bersatu dengan-Mu di surga. Semua santapan yang mendesak, kami datangkan kebahagiaan Allah. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun, semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan atau pembangunan gereja dan kolekte untuk tabisan uskup dijalankan.
Pengumuman gereja untuk hari ini, tanggal 6 dan 7 Januari. Pengumuman kolekte minggu lalu, tanggal 30 dan 31 Desember. Kolekte gereja 17.885.000. Kolekte misa tutup tahun 1.971.000. Kolekte misa tahun baru 1 Januari 6.083.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Wang Seng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya. Pengumuman yang ketiga, Arnold Noldi Tumbelaka dan Elisa Wijaya. Pengumuman yang kedua, Richard Tungadi dan Meliana Talib. Pengumuman kedua, Tobias Budianto dan Ervina Otong. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kemudian pertemuan bulanan wanita Katolik untuk Paroki Kristus Raja akan diadakan pada hari Senin 8 Januari jam 17 atau jam 5 sore di Aula Paroki lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada 21 Januari. Bagi yang akan membaptis anaknya disilahkan untuk mendaftar dan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki pada jam kerja. Terima kasih. Tambahan penyampaian yang pertama, kami Kristus Raja Andalas mengadakan pencarian dana melalui pujian dari hati yang diadakan di depan pintu gerbang gereja di bawah dalam rangka Hari Anak Misioner yang ke-181. Mereka akan pergi ke Sudiang lagi untuk acara ini minggu depan guna penyediaan transportasi dan tentu makanan, semua yang terkait dengan hal itu kebutuhan mereka. Kiranya kita umat berkenan berpartisipasi untuk membantu mensukseskan acara mereka ini. Dengan demikian kita mendorong apa yang menjadi kegiatan anak-anak kita di paroki ini. Lalu yang kedua, hari Kamis yang akan datang untuk kelompok PD Karismatik akan ada pembukaan kegiatan lagi yang akan diawali dengan misa bersama. Seperti biasa jam 7 malam. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sebagaimana hari ini kita merayakan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus dan setiap tahun hal itu kita buat, kita rayakan dan kita juga melaksanakannya dengan memberkati ambang pintu kita masing-masing oleh kepala rumah tangga. Maka nanti bagi kita yang mau menggunakan hal itu, ada kapur di depan nanti masih akan diberkati karena yang sudah diberkati itu sudah habis. Kemudian doanya mungkin masih ada di belakang doa-doanya. Nanti kita lihat saja di situ. Saya tidak perlu lagi jelaskan karena sudah cukup lama kita buat di Paroki Andalas ini. Jadi kita menulis 2000 CMB itu Gaspar, Melchior dan Baltasar. 3 Majus dari timur itu kita katakanlah tandai di ambang pintu rumah kita atau di pintu kamar kita, lalu ditulis 2000 lalu terakhir 24. Maksudnya bahwa semoga di tahun 2024 ini rumah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita semua senantiasa walafiat. Seluruh yang kita upayakan dari dalam rumah, dalam kamar akan senantiasa berkenan kepada Tuhan sepanjang tahun itu, tahun 2024. Saya kira intinya ada di sana. Lebih lengkapnya doanya itu nanti ada di buku penuntunnya atau lembaran penuntunnya. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, lektor pembaca pemazmur, rektor pembaca komuni, misdinar, dirgen bersama dan organis, kolektan, seluruh umat siapa saja
Kita yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih juga kelompok dekorasi yang senantiasa semakin kreatif memperhatikan dan membuat keindahan di dalam gereja kita. Juga mereka yang senantiasa juga memberikan perhatian untuk kebersihan gereja, kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat Natal karena kita masih dalam masa Natal dan selamat menjalani kehidupan di tahun baru tahun 2024. Semoga kita semakin boleh menemukan yang terbaik di tahun yang baru ini 2024. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem, karena kini Allah Putra jadi manusia. Lekaslah mencari Allah Putra Penyelamat dunia. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari yang kuasa jadi